Selanjutnya kita akan membuat artikel-artikelnya ini. Kita lihat dulu, kita inspect. Kita besarin aja biar jelas. Nah, di sini ada block quote site ini. Block quote fungsinya untuk membungkus sebuah kutipan chat. Chat ini fungsinya untuk sumber dari kutipan tersebut. Sumbernya kan ini dari URL, jadi kita cantumin chat sama dengan sumbernya itu. Nah, ini block quote kan membungkus ini artikel ini, kutipan ini. Sumbernya dari Wikipedia gitu. Jadi kita copy saja untuk block quote URL-nya. Kita masuk ke indeks lagi. Selanjutnya kita akan membuat artikel. Sebelum membuat artikel, kita bungkus dulu menggunakan ID yang bernama konten. Jadi biar membedakan mana yang konten, mana yang aside tadi. Kita beri nama konten, terus kita buat aside, kita kosongin aja, kita isi nanti, terus kita buat artikel, kita beri nama ID artikel, arti sejarah, mohon maaf. Terus kita buat judulnya dulu, H1, sejarah. Kita paste saja block quote yang tadi. Kita save. Kita lihat pada project kita. Nah, ini kan masih nempel gitu. Beda sama ini ada jaraknya. Ntar kita kasih style. Kita lihat dulu. Nah, ini kan masih nempel kanan kiri juga. Kita akan bungkus ini menggunakan artikelnya menggunakan kelas kontainer tadi. Kita langsung saja terapkan pada project kita. Kita buat div baru, terus kita buat kelas kontainer. Kita buatnya di luar konten dan asset. Kalau kita bungkus konten dan asetnya menggunakan kelas kontainer ini. Kita rapikan dulu. Nah, sudah. Kalau kita lihat tampilannya akan berada di tengah gitu. Enggak mepet kanan kiri seperti tadi. Selanjutnya kita akan buat CSS-nya dulu aja. Kita masuk style. Kita kasih komentar main. Kita beri style pada main dulu. Margin top biar ada jarak sama jumbotronnya 70 pixel. Ini terserah kalian ya. Terus kita beri style pada kontainer yang berada di dalam main. Karena tadi yang awal, yang kemarin itu, kita belum menentukan flag duration dari kontainernya.
Jadi kita tentuin di sini aja. Soalnya untuk menentukan kalau kita mau tampilan desktop atau tampilan mobile itu bisa berubah-ubah gitu. Jadi kita buat sini. Yang message-nya bisa pindah ke atas, ke sana. Yang message-nya tadi bisa pindah dari kanan ke bawah atau dari bawah ke kanan gitu. Kita beri display flex. Flex direction row. Agar dia ke kanan. Kalau sudah, kita buat detail pada kontennya. Kita beri display flag. Paddingnya kita kasih 10 pixel. Biar ada jarak kanan kiri atas bawah. Biar nggak terlalu mepet ke samping seperti ini. Ini atau mepet gitu. Text direction kita buat ke bawah untuk yang konten. Dapat kolom. Ukuran flagnya ini 4 kali. Kita buat 4 agar 4 kali lebih besar dari yang set. Jadi setnya ntar kita kasih ukuran 1. Kita save dulu. Nah, udah ada jarak gitu ya. Terus kita atur untuk judulnya biar di tengah. Caranya kita sorot ke satu tadi ya. Konten. Text align. Kasih center. Kita lihat di tengah. Terus kita buat style untuk paragrafnya biar dia rata kanan kiri. Kita kasih justify. Terus kita lihat sini pada bagian sejarah ini kan ada gambar ini. Gambar ini berbeda dengan gambar biasanya. Ini kalau dalam tampilan mobile, nah dia mengecil gitu. Untuk height-nya tetap, tapi untuk weight-nya dia berubah gitu. Caranya kita gunakan fitur image. Kita masuk ke index. Kita panggil dulu gambarnya img src. Nah, kita arahin ke folder gambar tersebut. Asset img. Kita pilih gambar nomor 1 aja. Terus kita beri nama sejarah. Nah, kita save dulu aja. Nah, kalau ini kan belum diatur CSS-nya, kita kasih kelas dulu supaya gampang ntar ngaturnya. Namanya fitur image.
ke save. Nah, belum berubah ya karena kita belum mengatur stylenya. Kita copy saja fitur image, kita buat di sini. Kita buat width-nya 100%. Terus kita batasi height-nya. Height-nya kita kasih 500 pixel. Biar dia berubah antara tampilan desktop dan tampilan mobile. Kita kasih object width cover, positionnya kita centerin. Nah, sudah ya. Kita lihat dulu. Sepertinya ada yang salah tentang coding kita. Kita cek dulu. Oh, ini harusnya ini make height tinggi. Kita save, sudah. Kita lihat selanjutnya di sini ada garis. Ntar pakai HR untuk membuat garis. Terus ada artikel geografis, wisata, dan yang lainnya. Kita buat garisnya dulu aja. Caranya, dapat HR. Terus kita kasih style HR-nya. Kita taruh di paling atas saja, karena HR ini kan umum, biar gampang nyarinya. Kita buat width-nya 80%. Margin atas bawah kita kasih 20 pixel biar ada jarak atas bawahnya. Terus samping kanan kiri kita buat auto biar di tengah dia. Nah, sudah. Selanjutnya kita buat artikel geografis. Kita copy saja dari yang sejarah ini ya. Kita ganti namanya menjadi geografis. Judulnya kita ganti juga menjadi geografis. Kita nggak butuh image-nya, kita komen aja. Oh, ini HR-nya tadi
Setelah penempatan kopas, kita buat air sini aja dulu. Kita copy artikelnya. Save. Kita lihat. Gitu ya. Ini untuk block quote-nya, kalian bisa ganti aja menjadi geografis seperti URL di Wikipedia. Itu terserah kalian gitu. Mau dihapus juga gak apa-apa. Jadi gak perlu block quote gitu. Kita copy saja. Untuk wisata. Kita ganti namanya menjadi wisata. Kita lihat wisatanya apa aja. Kita copy ini. Masukkan ke teks paragraf. Kita paste. Block quote hapus saja ya. Kita rapikan cutting kita dulu. Selanjutnya ini ada kayak 2 artikel di dalam wisata. Cara untuk memudahkan dalam membuatnya, kita bagi menjadi 2 section, 2 bagian gitu. Kita bungkus dengan section gitu ya. Caranya kita buat text section dulu. Kita kasih judul 2, ketiga Tugu Muda. Kita save. Kita copy tulisan artikel Tugu Muda ini, masukkan dalam teks paragraf. Selanjutnya kita panggil juga untuk gambarnya. Kita copy saja dari ini. Kita buka komennya dulu. Kita cari gambar Tugu Mudanya. Arahkan ke folder Tugu Muda. Kita ganti menjadi 2.jpg. Kita save. Sudah ya. Lalu kita copy saja yang bikin section ini untuk membuat artikel kawasan Kota Lama. Kita save. Kita copy ini. Masukkan ke judulnya. Tag 3, copy, paste. Kita ganti gambarnya. Selanjutnya kita akan
copy artikel yang ada di kawasan Kota Lama. Kita lihat tampilannya. Nah, kita ya. Sudah agak mirip. Oh ya, sedikit tips untuk kalian yang ingin belajar web programming. Kalau kalian kalau ada misal ada job gitu, terus mau buat artikel, kalau nggak tahu mau diisi apa, bisa pakai Lorem, paragraf Lorem. Ketik Lorem, terus ketikkan berapa kata yang ingin dibuat, misal 100, ketik enter. Nah, otomatis akan dibuatkan teks Lorem ipsum. Gitu. Nah, ini kan ada teks Lorem ipsum. Kita hapus saja. Selanjutnya kita akan membuat layanan ini. Layanan ini kan berbeda dari yang artikel di atas. Layanan ini untuk tagline-nya dia center, terus ini ada tombol ajukan surat. Kita langsung buat aja. Kita copy dari yang ini aja, yang geografis. Ganti id-nya menjadi layanan. Judulnya ganti juga menjadi layanan. Block quote-nya sama image-nya kita hapus saja. Kita save dulu. Kita copy untuk tulisannya ini. Kita save. Terus kita buat tulisannya ini juga, kita copy. Masukkan ke dalam tag paragraf. Kita save. Kita lihat tampilannya. Nanti kita akan membuat CSS-nya agar di tengah. Selanjutnya kita akan membuat tombolnya. Caranya seperti pada pembuatan menu navigasi kita pakai Anchor. Kita kosongin aja alamat tujuannya, terus kita buat kelasnya. Kita samain aja kayak tombol ini ya. Jadi kemarin kayak pakai kelas login, kita pakai kelas itu aja biar nggak usah buat tombol lagi. Kita buat tulisannya ajukan surat. Save. Nah, sudah dibuatkan tombol. Selanjutnya kita akan atur CSS-nya. Agar tulisan ini di tengah, kita tambahkan kelas saja, text center. Kita buat kelas baru. Kita copy aja. Kita taruh di bawahnya. Lalu masuk ke CSS.
Kita buat untuk text centernya dulu. Kita text center. Text align center to save. Sepertinya belum muncul, kita kasih important, kita paksa. Nah, udah. Important ini gunanya agar fungsi style ini dia didahulukan gitu, diprioritaskan. Terus kita akan membuat yang tombolnya ini, kita taruh sini aja, kita copy dari yang P ini, kita ganti menjadi A, encor. Selanjutnya kita ganti display-nya menjadi flex. Text align, kita kasih center. Color, kita buat putih. Kita hilangin garis bawahnya dengan cara text decoration, terus kita kasih none, kita save dulu. Nah, ini kan background hitamnya itu kan mepet kanan kiri, kita kasih margin atas bawah, kita kasih 5 pixel, terus kanan kiri kita kasih 40%. Sudah. Kita lihat tampilan dari website kita sudah bagus ya. Selanjutnya kita akan membuat set seperti contoh ini.